Jumpa lagi di channel Arif Ayi. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih merender HTML di Vue.js ya. Nanti akan ada dua cara. Yang pertama kita pakai direktif VHTML. Yang kedua kita pakai komponen is. Dua-duanya cukup oke, cukup keren. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih mau pakai yang mana. Oke, langsung aja kita praktek ya. Silahkan buka untuk yang project yang terakhir kita pakai. Nah, kita akan buat komponen baru. Jadi yang input saya ini kita hapus ya dari Vue. Input saya ini kita hapus. Lalu ini nanti kita ganti dulu. Ntar kita buat komponen dulu. HTML saya misalkan Vue. Oke. Template. Oke. Lalu siapkan scriptnya seperti ini ya. Nah, di template kita mau buat span misalkan ya. Berikut ini akan dirender menjadi HTML. Misalkan seperti ini. Kita buat dulu di sini data. Nah, kita buat variabel HTML. Misalkan kita buat span ya. Baris ini seharusnya dirender sebagai HTML misalkan. Oke, kita save. Sebentar, kita tampilkan dulu div. Nah, misalkan seperti ini. Ini kita import di sini. Jadi HTML saya di sini juga HTML saya. Oke. Lalu kita masukkan di sini HTML saya, save. Nah, kalau kita langsung melakukan pemanggilan seperti ini, kita pakai double bracket, maka apa adanya variabel ini apa adanya akan ditampilkan ke UI. Jadi span-nya ini juga akan ikut ditampilkan seperti ini jadinya. Padahal kita pengen span ini itu menjadi sebuah tag HTML. Jadi ini kalau kita inspect itu juga akan menjadi seperti ini. Div span. Nah, span-nya ini adalah baris. Padahal seharusnya ini div, ini span baru kalimatnya ini. Nah, untuk itu kita bisa pakai cara yang pertama, yaitu div HTML seperti ini, HTML. Nah, kita save teman-teman. Nah, span-nya hilang. Ini akan menjadi HTML. Kita cek lagi ya. Nah, ini tadi yang div stringnya ada span-nya, teksnya. Yang ini div dulu, baru ada span, baru teksnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kasih style di sini, misalkan kita kasih style, colornya kita beri warna apa ini ya, red ya, biar kelihatan. Kita beri warna merah, kita save. Nah, yang teks biasa dia akan ditampilkan apa adanya. Jadi span style akan ditampilkan sebagai string text. Kalau yang di bawahnya, kalau kita pakai VHTML, itu barisnya teksnya akan dirender menjadi HTML-nya. Jadi misalkan style juga akan dirender sebagai style seperti ini. Jadi tidak menjadi seperti ini ya. Span-nya tidak menjadi teks seperti ini, tapi benar-benar terimplementasi di HTML-nya. Oke, ini untuk yang
cara pertama kita bisa pakai VHTML ini, atau kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu dengan komponen is. Nah, sebelum pakai komponen is, kita perlu mengenable dulu compilernya. Jadi di root seperti ini, di yang root kita buat view.config.js. Kalau belum ada filenya, teman-teman bisa buat namanya view.config.js. Oke. Lalu kita masukkan seperti ini, module.export runtime compilernya kita set true, karena runtime compiler ini defaultnya adalah false. Jadi kita perlu mengenable ini dulu. Kalau ini sudah, baru kita siap pakai komponen is. Caranya adalah kita masukkan komponen seperti ini, lalu kita banding is. Nah, seperti ini teman-teman. Is ini isinya adalah objek. Objek apa? Objek dari template seperti ini. Lalu kita paste di sini HTML, kita save. Nah, sama, hasilnya juga sama. Jadi yang pertama ini ya, yang kedua seperti ini. Oh ya, bedanya karena kita nggak wrap komponen ini pakai div, jadi komponen ini langsung di replace dengan apa yang ada di sini. Jadi dia langsung span ya, tanpa ada div. Kalau ini kan masuk div dulu, karena kita nge-wrap HTML-nya tuh pakai div. Jadi di wrap div baru masuk span. Kalau komponen is ini langsung komponennya itu. Jadi kita nggak perlu wrapper seperti ini, kita nggak perlu wrapper elemennya baru pakai HTML-nya, ini nggak seperti ini. Jadi ini akan dirender apa adanya, span ya span seperti itu. Kalau ini kan div dulu baru dirender span. Nah, ini untuk objek, atau teman-teman bisa dengan cara yang lain itu. Jadi ini kita rubah dulu HTML komponen misalkan. Nah, di sini bentuknya objek ya, template. Nah, ini kita copy aja biar sama seperti ini. Atau warnanya kita ganti green, kelihatan ya, green. Nah, lalu yang di sini, yang komponen di sini kita nggak pakai ini, kita pakai HTML komponen, karena di sini bentuknya sudah objek ya. Jadi objek template baru kita masukkan ininya. Nah, kita save teman-teman. Nah, dapat hijau. Ini yang HTML komponen, ini yang variabel komponen. Begitu. Nah, ini saya kasih remark. Jadi untuk memakai komponen is perlu enable dulu runtime compiler. Tempatnya ada di view.config.js. Nah, ini. Jadi kalau ini kita nggak pakai runtime compiler, jadi ini masih false, itu kita nggak bisa render ini teman-teman. Jadi kita perlu enable runtime compiler dulu, baru komponen is ini dapat dijalankan. Misalkan ya, kita stop dulu. Jadi yang di sini tadi view komponen JS kita set false, coba kita set false, kita running ulang. Nah, kita refresh. Nah, di sini akan error teman-teman. Jadi akan ada error seperti ini. Nah, yang teks hijau itu kan jadi nggak bisa ke render. Yang ini kan nggak bisa ke render. Ya kan, yang ke render kan yang ini. Yang ini nggak ke render. Nah, untuk menjalankan ini kita perlu set ini ke true seperti ini. Lalu ini kita run ulang. Kita tunggu, kita refresh, nanti yang hijau pasti muncul dan error ini tidak akan muncul. Nah, seperti ini.
Begitu caranya. Jadi teman-teman bisa pakai HTML atau pakai komponen is seperti ini. Tapi perlu diingat, jika ingin memakai komponen is, teman-teman perlu mengenable yang ada di foo.config.js. Jika filenya itu belum ada, teman-teman buat aja, gak apa-apa. Oke, dapat dipahami? Jika bingung, bisa bertanya di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk tutorial render HTML Vue.js. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.